Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun pagi hari ini. Dan mari kita menjalani hari ini dengan firman Tuhan yang menuntun mengarahkan kita, sehingga kita berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Markus 3 ayat 35. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, halak namambayan lomoni rohani damang akaido kahanggiku dohot ibotoku dohot dainan. Dalam bahasa Indonesia, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Yesus melakukan pengajaran, kemudian memberikan mujizat-mujizat, maka datanglah orang berbondong-bondong untuk melihat Yesus. Ketika itu terjadi, saudara Yesus beserta ibunya datang kepadanya, sehingga orang di sekitarnya dan muridnya berbisik bahwa saudaranya ada di luar dan ingin bertemu dengan Yesus. Yesus mengatakan bahwa saudaranya adalah orang yang melakukan kehendak Allah, dan itulah saudaranya laki-laki, dan dialah saudaranya perempuan, dan dialah ibunya. Kalau kita mendengar ini, ketika kita melihat seseorang yang mengatakan demikian, mungkin kita akan berpikir dia terlalu egois, ataupun dia melupakan saudaranya dan hanya berfokus kepada pekerjaannya. Namun kali ini yang dikatakan di sini bukanlah soal di bagaimana hubungan saudara, namun bagaimana hubungan antara orang yang percaya dengan Allah, dengan Yesus Kristus yang menjadi menebus kita. Hubungan antara kita dengan Allah adalah menjadi hubungan saudara. Kenapa menjadi saudara? Karena darah Yesus Kristus yang mati untuk menebus dan membebaskan kita. Ketika kita menjadi percaya dan hidup di dalam Kristus Yesus, dan menerima perjamuan kudus, maka darah Kristus dan tubuh Kristus menjadi bahagian hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi satu di dalam Kristus, dalam kematiannya, dan satu di dalam kebangkitannya. Kita menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari Kristus Yesus, di mana kehidupan sebagai orang percaya adalah merupakan penampakan daripada kehendak Allah. Dan ketika kita mempercayai Yesus Kristus dalam hidup kita, maka kita akan memperlihatkan kehidupan sebagai orang yang mengenal Kristus Yesus dalam kehidupannya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang percaya, sebenarnya kita adalah menjadi bahagian yang tidak terpisahkan daripada kehidupan Kristus Yesus. Ketika kita menjadi orang percaya, maka seharusnya adalah kehidupan kita, pemikiran kita, pendapat kita, dan perilaku kita adalah menampakkan karakter daripada Kristus Yesus dalam kehidupan kita, karena tidak bisa terpisahkan antara diri kita dengan Yesus Kristus yang sudah menebus dan membebaskan kita. Saudara terkasih, ketika Yesus mengatakan bahwa siapa yang melakukan kehendak Allah adalah ketika kita menjadi menyatu dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan daripada rancangan Allah melalui Kristus Yesus. Ketika kehendak Allah menjadi bahagian daripada hidup kita, kita menjadi saudara laki-laki daripada Yesus Kristus, menjadi saudara perempuan, dan menjadi ibu daripada Yesus Kristus. Artinya, kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak terpisahkan, kehidupan yang menjadi menyatu dengan Kristus Yesus, karena kita sudah menjadi ditebus dan dibebaskannya. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, lakukanlah kehendak Allah, biarlah segala apa yang kita lakukan menjadi berkenan kepada keinginan Allah, sehingga kita menjadi nyata sebagai saudara dan menjadi saudara laki-laki dan saudara perempuan daripada Yesus Kristus yang tidak terpisahkan antara kehidupan kita dengan kehidupan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, lakukanlah aktivitasmu, lakukanlah segala perjalanan imanmu dengan memedomani bahwa Kristus Yesus adalah sumber inspirasi dan sumber kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami bahwa kami adalah saudara Yesus Kristus. Artinya bahwa kehidupan kami tidak terpisahkan
daripada kehendak Allah Bapa dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini menjadi bahagian daripada hidup kami. Biarlah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan menjadi tercerahkan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba berdoa, biarlah setiap orang yang lemah Engkau kuatkan, yang sendirian Engkau dampingi, dan yang meminta kepada Tuhan Engkau berikan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu berakar berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.